Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisal Saputra. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi supply chain risk management, khususnya fokus pada pengelolaan risiko dan pembangunan resiliensi dalam rantai pasok. Materi ini berhubungan dengan bagaimana perusahaan menghadapi ketidakpastian dan tetap bisa berjalan operasinya secara stabil meskipun ada gangguan. Presentasi ini sangat relevan mengingat banyaknya kejadian global seperti pandemi, krisis chip, dan hambatan logistik yang mengganggu supply chain dunia. Baik, saya akan lanjutkan slide selanjutnya yaitu pendahuluannya. Rantai pasok modern sangat kompleks dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemasok, produsen, distributor, hingga pelanggan. Karena struktur yang saling terhubung ini, gangguan kecil saja dapat memberi dampak besar pada industri. Dalam literatur terbaru seperti OECD tahun 2025 disebutkan bahwa perusahaan saat ini hanya perlu mengejar efisiensi tetapi juga harus membangun resiliensi, yaitu kemampuan bertahan, beradaptasi, dan pulih dari gangguan. Oleh karena itu, manajemen risiko supply chain sangat penting untuk menjaga kelancaran produksi, pengiriman, serta layanan kepada pelanggan. Baik, pada slide selanjutnya apa itu resiko dalam supply chain. Resiko dalam supply chain adalah berbagai kondisi yang bisa menghambat aliran barang, informasi, atau uang. Menurut Sultana tahun 2024, risiko ini bisa berasal dari pemasok, konsumen, kondisi pasar, teknologi, maupun lingkungan eksternal. Contohnya sangat beragam, mulai dari keterlambatan bahan baku, fluktuasi permintaan, perubahan kebijakan pemerintah, hingga serangan cyber. Jika tidak dikelola, risiko-risiko ini dapat menimbulkan kerugian operasional, finansial, bahkan reputasi perusahaan. Baik, selanjutnya itu jenis risiko, gangguan pasokan dan bencana. Yaitu jenis risiko pertama adalah gangguan pasokan. Ini terjadi ketika pemasok gagal memenuhi kebutuhan perusahaan, bisa karena produksinya macet, bahan baku habis, atau masalah transportasi. Contohnya industri otomotif dan yang sempat berhenti karena kekurangan chip elektronik di tahun 2020. Jenis resiko kedua adalah bencana alam seperti banjir, gempa, badai, atau pandemi. Resiko ini sulit diprediksi dan sering menyebabkan gangguan besar pada produksi dan distribusi. Literatur dari Neliti tahun 2024 menunjukkan bahwa di Asia Tenggara, resiko bencana menjadi salah satu tantangan utama dalam supply chain. Baik, selanjutnya itu jenis resiko yang selanjutnya itu perubahan permintaan dan cyber risk. Yaitu risiko ketiga adalah perubahan permintaan dapat naik dan turun atau turun secara tiba-tiba membuat perusahaan kesulitan menyesuaikan produksinya. Contohnya terlihat pada pandemi, permintaan masker meningkat sangat tajam, sementara produk lain justru menurun tajam. Sementara resiko keempatnya adalah cyber risk atau serangan cyber. Karena supply chain sekarang sangat bergantung pada digitalisasi, maka gangguan sistem, peretasan, atau manipulasi data menghentikan operasi secara mendadak. Pada jurnal Sinergi tahun 2024 menekankan bahwa peningkatan keamanan digital adalah kebutuhan dasar dalam supply chain modern. Selanjutnya itu strategi menghadapi resiko-risiko tersebut, yaitu pertama, menurut Hosseini tahun 2025 ada 4 strategi utama untuk memperkuat resiliensi supply chain, yaitu dual sourcing, safety stock, contingency plan, dan digital monitoring. Keempat strategi ini membantu perusahaan menghadapi ketidakpastian dengan lebih siap dan adaptif. Pada slide berikutnya kita bahas satu persatu dengan lebih rinci apa itu dari keempat strateginya. Yang pertama yaitu dual sourcing. Dual sourcing artinya perusahaan tidak hanya mengandalkan satu pemasok untuk komponen yang penting, tetapi memiliki 2 atau lebih sumber alternatifnya. Kenapa penting? Karena jika satu pemasok gagal, produksi tetap bisa berjalan dengan pemasok dan dari alternatif lain.
Menurut laporan peneliti tahun 2024, dual sourcing dapat mengurangi risiko gangguan pasokan 30%. Namun strategi ini juga membutuhkan biaya tambahan karena perusahaan harus menjaga hubungan dengan lebih dari satu pemasoknya. Selanjutnya itu safety stock. Safety stock atau stok pengaman adalah persediaan tambahan yang disimpan untuk mengantisipasi gangguan. Dengan safety stock, perusahaan tetap bisa memenuhi permintaan meskipun mengalami keterlambatan atau permintaan tiba-tiba meningkat. Namun, terlalu banyak safety stock juga berisiko meningkatkan biaya penyimpanan. Karena itu, perusahaan harus menentukan jumlah stok yang optimal. Studi dari Science Direct tahun 2025 menunjukkan bahwa safety stock yang terencana baik mampu meningkatkan keandalan pengiriman hingga 20%. Selanjutnya itu contingency plan. Contingency plan adalah rencana cadangan yang disiapkan sebelum resiko terjadi. Ini mencakup dari rute pengiriman, daftar pemasok cadangan, rencana pemindahan produksi, hingga tim darurat internal. Menurut Springer tahun 2025, perusahaan yang memiliki contingency plan dapat pulih 2 kali lebih cepat saat krisis terjadi. Intinya, contingency plan ini membuat perusahaan tidak panik dan tidak bingung saat kondisi darurat muncul karena alur tindakannya sudah bisa dipersiapkan atau sudah jelas mau kemana. Selanjutnya itu digital market monitoring. Digital monitoring berarti memantau supply chain secara real time menggunakan teknologi seperti IoT atau Internet of Things, Big Data, dan AI. Dengan teknologi ini, perusahaan bisa mendeteksi masalah lebih awal, misalnya keterlambatan pengiriman atau stok yang menipis. Digital monitoring juga meningkatkan visibility atau kemampuan melihat keseluruhan kondisi rantai pasoknya. Menurut penelitian dari Springer tahun 2025 menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan digital monitoring mampu merespon risiko hingga 40% lebih cepat. Baik, selanjutnya akan kita bahas studi kasusnya. Studi kasus yang pertama yaitu COVID-19. Pada pandemi COVID-19 adalah contoh nyata gangguan supply chain global. Banyak pabrik yang tutup, permintaan berubah drastis, dan pengiriman banyak yang tertunda. Kita belajar bahwa supply chain yang terlalu lean atau terlalu nggak ketat tanpa cadangan atau stoknya ternyata lemah ketika terjadi krisis besar. Dari kasus ini, perusahaan mulai mengadopsi dual sourcing, peningkatan safety stock, serta memperkuat digitalisasi. Ini menjadi bukti bahwa resiliensi sangat dibutuhkan dalam rantai pasok. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus selanjutnya itu krisis chip. Krisis chip semikonduktor yang dimulai tahun 2020 membuat banyak industri terganggu, terutama otomotif dan elektronik. Penyebab utamanya adalah ketergantungan pada sedikit pemasok global dan lonjakan permintaan yang tidak terduga. Kasus ini menunjukkan bahwa risiko supply concentration sangat berbahaya. Solusi yang banyak diterapkan adalah diversifikasi pemasok serta menambahkan stok chip sebagai cadangannya. Selanjutnya itu studi kasus Suez Canal. Pada tahun 2021, kapal Ever Given tersangkut dan memblokir terusan Suez selama 6 hari. Akibatnya ribuan kapal tertunda dan aliran logistik dunia terganggu. Kasus ini mengingatkan kita bahwa risiko tidak hanya berasal dari pemasok atau permintaan, tapi juga dari jalur distribusi global. Maka rute alternatif, buffer stock, dan digital tracking menjadi kebutuhan yang penting untuk menghindari keterlambatan besar seperti ini. Baik, kesimpulan dari apa yang kita bisa dapatkan dari PPT tadi, itu dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa risiko dalam supply chain sangat beragam dan tidak bisa dihindari. Namun, risiko dapat dikelola dengan strategi yang tepat, seperti dual sourcing, safety stock, contingency plan, dan digital market monitoring. Studi kasus seperti COVID-19, krisis chip, dan Suez Canal membuktikan bahwa supply chain yang tangguh adalah supply chain yang siap menghadapi ketidakpastian. Akhirnya, perusahaan harus menyeimbangkan efisiensi dan resiliensi agar tetap kompetitif dan adaptif terhadap perubahan. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai pengelolaan risiko dan resiliensi dalam supply chain management. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.